Ya, ini dia nih. Bro Antonius Karya, bekas ketua dari BAEC dulu. Ya. Dulu namanya BAEC ya, zaman zaman Bro Anton ini ya, menjabat ya. Ya, Ya, awal-awalnya. ya. Sekarang bertransformasi menjadi BIK ya. Hmm. Jadi luar biasa sekali. Jadi tidak ada BIK yang sekarang kalau tidak berkat dari Bro Anton eh, apa padahal dulu DAEC ya udah mau apa ya bingung ya cari arah ya bro ya sempat mati dulu ya bro ya. Ya gitulah. 4 tahun waktu itu 4 tahun nggak terlalu banyak perkembangan ya akhirnya kita berusaha untuk karena kan memang cuman berdua ya cuman gua sama Ivan waktu itu ya akhirnya kita coba untuk gimana caranya mulai bikin konsep untuk gerakin BAEC lah. Sejak saat itu ya makanya baru ketemu ada Bro Kelvin, ada Bro Markus dan sebagainya ya akhirnya bisa sampai kayak gini. Ya bukan karena gue lah intinya lah itu memang benar-benar effort kita semua sehingga bisa sampai segede ini. Ya, ya sekali lagi tentunya setiap alumni yang terlibat ya, bagian terlibat, apalagi Pak Bro Anton sebagai dulu pimpinan kita ya, tentunya itu sebuah memberikan kontribusi semuanya gitu ya, karena kan nggak mungkin juga ya saya juga bisa ikutan berkarya kalau tidak dulu Bro Anton yang menemukan kita. Udah kayak apa Kita masih ditemukan gitu tercecer ya. nih, kita masih tercecer ya, ibaratnya domba yang sesat gitu loh, tersesat. Bro Anton nih yang menemukan kita nih. Ya Ya, bersyukurlah. Bersyukur ya, karena memang udah sampai seperti sekarang ini perkembangan yang sangat-sangat positif gitu ya. Jadi ya dengan keberadaan ini bisa saling menguatkan apalagi pada saat pandemi kita sama-sama sebagai alumni juga bisa apa ya, bisa dekat satu sama lain, bisa bayangin kalau zaman dulu kita belum ada wadah untuk yang bisa kayak begini, belum ada IKBinus seperti sekarang. Ya udah anak binus sendiri-sendiri aja. Sebetulnya memang spiritnya itu di situ. Gimana caranya sih kita bisa saling menguatkan satu sama lain, ya berbagai macam hal lah seperti kayak begini atau misalnya kerjasama dan sebagainya ya yang akhirnya bermanfaat bukan cuma untuk kita pribadi tapi juga untuk sesama binus dan ujung-ujungnya mungkin juga untuk alma mater kita seperti sekarang ini nih bisa kita sharing gitu sih bro. nah, dan hari ini apalagi Bro Anton juga mau bagi ilmunya nih ya. Ini merupakan keberuntungan bagi kita ya. Ya, kita bicara tentang properti 4.0. Udah baru dengar tuh. Apaan tuh properti 4.0 ya. Nah, tapi sebelum kita memulai ada yang menyapa nih Bro Anton nih. Bro Gunadilu ya, Bro Ya. Anton teman dari 96 ya, ketemu di James Bui berapa kali. Hai Gun. Seangkatan kita bro. Gun ini biasa apa namanya tapi ya. kalau Gun Adi ini kayaknya banyakan mainnya di lab deh. Oh, di lab ya. Dulu. Ya, beberapa teman-teman seangkatan ya, kita angkatan sama-sama angkatan 96 ya, teman-teman Iya, seangkatan. iya. Saya dulu di computer engineering ya, yang kelasnya cowok semua, kalau ada cewek pun juga makan statusnya. Oke, terus juga Bro Yopin, Bro Anton lagi di Bali ya sekarang? Iya, betul. Wah, deket dong kita. Saya juga di Bali. Oh, lagi di Bali. Masih di Bali Iya. kemarin makanya belum belum katanya mau ketemuan kan di grup. Tuh, private tuh ini. Oh, oke. Ya. Ya, ya. Nanti Oke, ya oke. kita, saya kan masih sebulan di sini. Kalau sama kapan ketemu dan nggak Sip. ketemu, kita ketemu ya. Oke, oke. Kalau gitu tidak berlama-lama lagi ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bro Anton. Oke, saya nggak siapin PowerPoint ya, jadi hanya sekedar sharing aja tentang apa yang ini hanya sekedar insight yang saya dapetin sih. Nah, tadi mungkin udah sedikit banyak apa di share sama Bro Adi. Kan tadi udah kena di properti ya, Sis Yuli juga udah sempat ngomong soal properti juga. Nah, jadi mengenai properti ini memang salah satu yang cukup terpukul pada saat pandemi ini, benar. Cuman ini juga menjadi salah satu momentum untuk para pemain properti ini berpikir lebih jauh ke depan lagi tentang
apa sih yang akan kita lakukan terhadap bisnis ini gitu. Karena memang kalau selama ini ya misalnya hanya sekedar bangun dan jual gitu, nggak memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih jauh lagi dari orang-orang yang mau membeli rumah atau properti. Nah, awalnya saya bukan pemain properti jujur, karena saya memang lebih banyak terlibat di konsultan ya, terutama sejak 2016 ke belakang, ke depan sampai dengan saat ini sebetulnya saya lebih banyak bergerak di perencanaan pensiun. Jadi saya masuk ke kantor-kantor untuk membantu para staf yang memang mau mempersiapkan pensiun. Cuma memang di properti pun saya ibaratnya on off gitu, karena memang saya kenal dunia properti sejak tahun 2002, waktu itu masuk sebagai seorang agent di salah satu broker dari Australia yang sekarang pun udah nggak ada, jadi udah hilang lah itu nama. Nah, habis itu benar-benar on off dari sana. Nah, 2012 saya kembali lagi ke dunia properti, mencoba-coba untuk terjun di bidang kos-kosan pada saat itu. Nah, di saat yang bersamaan juga itulah saya justru kembali ke BINUS juga, dan di saat itu juga ketemu dengan BAEC. Itu formasi pertama waktu itu. Nah, dan di situ gagal total ya, karena memang konsepnya salah, cara pemasarannya juga salah. Cuma dari segi idenya yang waktu itu menurut saya menarik ya. Jadi waktu tahun 2010 itu orang mungkin masih berpikir tentang kondotel ya, pada saat level di saat itu kondotel itu juga masih boleh dikatakan masih cukup fresh lah ya di 2000 starting dari 2010-an. Nah, ini ada teman yang waktu itu ngajak bisnis properti dengan mengambil model bisnisnya itu kayak kondotel, tapi objeknya ini adalah kos-kosan. Jadi kamar kosnya itu yang kita jual kepada orang yang berminat untuk punya income dari kos-kosan. Jadi ini istilahnya adalah kita membagi unit per unit kos itu kepada orang perorangan yang sekiranya kepengen mencicipi bisnis kos-kosan, tetapi modalnya nggak perlu sebesar memiliki kos yang banyak kamarnya gitu kan. Dan kenapa pada saat itu kita memilih BINUS? Karena memang ya menurut kabar berita legendanya, ya tapi memang pada kenyataannya begitu, bahwa harga kos-kosan di BINUS itu gila banget gitu ya. Bisa satu kamar itu 2,5 juta. Jadi mirip-mirip sama Kuningan. Makanya akhirnya tertarik bangun di sana dan kita menawarkan opportunity yang seperti itu. Nah, cuman karena memang secara konsepnya itu terlalu dadakan dan sebagainya, akhirnya kita drop. Itu lumayan. Waktu itu modalnya juga sampai MM-an waktu itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya baru kembali lagi ke properti justru di tahun 2020-2019 ya, benar-benar balik ke properti gitu. Pada saat 2017 juga sebetulnya sudah sempat mau membangun broker properti juga, tapi kembali lagi karena memang terlalu banyak fokus pada saat itu, pengen ini pengen itu, akhirnya drop juga ya. Nah, jadi 2019 akhir 2020 awal saya kembali lagi ke properti juga karena tertarik dengan konsep properti di Bali. Ya, jadi ada waktu itu ya, ada sebuah konsep yang menawarkan sertifikat leasehold kepada banyak orang. Jadi istilahnya kayak timeshare gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang kenal, ada satu juga dulu, sekarang masih sih, kompetitor juga yang menawarkan hal yang sama. Produknya berbeda memang, ya, tapi lokasinya di Pulau Bali juga. Ya, nah di sini saya mulai belajar ketertarikan terhadap orang terhadap investasi properti, bukan hanya sebagai hunian. Cukup banyak yang tertarik, ya, cuman konyolnya adalah ketika baru mau mulai, akhirnya di 2020 kehantam pandemi. Jadi bayangin aja pada saat itu saya secara company ikut pameran di Balai Kartini itu di bulan Maret 2020 dan tanggal 15-nya kalau saya nggak salah ingat, itu tiba-tiba gong bahwa ini pandemi, mulai ada pembatasan ini itu dan sebagainya, dan bayangin
pameran itu mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Sabtu itu pengunjungnya udah jatuh banget, dan hari Minggu itu nggak ada pengunjung. Boleh dikatakan kenapa? Ada, tapi benar-benar di luar di luar perkiraan kita. Jadi kacau banget lah waktu itu. Ya, jadi kita udah keluar amount misalnya, anggaplah let's say 50 sampai dengan 60 juta untuk pameran selama 3 hari, dan kita hanya berhasil closing 1 gitu. Dan itu benar-benar pukulan awal banget. Nah, habis itu kita masuk, kebetulan partner saya memang udah lama di dunia properti. Sudah sampai sekarang mungkin udah 27 tahun, jadi sejak tahun 94. Nah, ini pola pikirnya ini masih konvensional banget. Jadi bicara mengenai pameran, bicara mengenai open table, bicara mengenai canvassing, itu yang dilakukan. Nah, sementara pada saat pandemi itu nggak bisa dilakukan. So what should we do gitu. Nah, waktu itu saya mulai memperkenalkan dia di company bahwa ya udah mau nggak mau kita pakai Zoom, kita pakai iklan Facebook, kita pakai sosial media dan sebagainya. Nah, awalnya memang agak ditolak nih, ya agak ditolak. Kenapa ya? Karena memang masa sih itu bisa berlaku, bisa berjalan ya dengan baik. Namun seiring dengan perjalanan, ya istilahnya banyak dana juga yang kita keluarkan, cuman tidak sampai sebanyak waktu kita keluarkan di pameran gitu. Sampai akhirnya kita sampai di level yang memang sudah boleh dikatakan bisa break even point lah ibaratnya ya mengenai penjualan pada saat itu, penjualan yang leasehold-nya ya pada saat itu break even point, dan sampai dengan saat ini jujur jualannya juga masih cukup bagus ya, secara traffic bagus, secara omsetnya juga bagus ya dari sisi income-nya. Nah, itu kita berbicara dari sisi yang leasehold itu. Nah, cuma setelah saya pindah ke Bali di Agustus 2020, saya mulai mempelajari juga properti Bali itu lebih dalam ya, selain leasehold yang saya pegang, resort yang saya pegang itu, sampai akhirnya di bulan Juni kemarin akhirnya kita ekspansi ke membangun rumah dan villa yang memang secara konsepnya ke arah konvensional. Nah, di sini saya belajar hal baru lagi. Kenapa belajar hal baru lagi? Karena properti ini memang sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai cara penjualannya ini udah sangat-sangat berbeda juga. Ya, jadi benar-benar sekarang sudah banyak pemain-pemain properti yang berjualannya sudah masuk ke benar-benar online. Ya, jadi kalau dulu mungkin yang namanya sebut nama nggak apa-apa ya, sebut merek nggak apa-apa ya, bro. Iya, sebut aja bro, nggak masalah. Sebut aja ya, nggak masalah. Oke, jadi kayak misalnya kayak rumah.com, rumah 123, ya saya punya teman dulu di sana. Jadi tahun 2017, 2016 mereka sempat bahkan berbicara bahwa investasinya mereka itu pun belum balik modal gitu ya. Belum balik modal sampai dengan waktu itu. Saya nggak tahu sekarang karena memang dia juga udah pindah. Nah, pada saat sekarang ini yang saya lihat adalah orang benar-benar, terutama para pemain properti itu membutuhkan mereka. Ya, selain sosial media. Karena kalau kita masuk ke dalam sosial media, itu jujur masih lebih banyak orang dengan jumlah pengeluaran yang segitu banyak, orang memilih berhati-hati, apalagi kalau properti. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan ini ya, otomotif. Yang saya lihat perkembangannya kalau di otomotif, orang sudah mulai terbiasa bahkan untuk beli otomotif secara online. Tahu dari mana? Karena berkembang, beli-beli mulai masuk, Tokopedia mulai banyak yang jualan otomotif juga, walaupun hanya sekedar misalnya masukin DP aja gitu ya, tapi buat saya itu perkembangan yang luar biasa gitu ya. Mungkin juga saya nggak sempat ngelihat waktu itu yang Bro Kelvin sempat bicara soal Tesla, tapi gara-gara mungkin Tesla mulai berani juga jualan online, akhirnya mulai mengarah ke sana trennya, tapi nggak untuk properti nih. Ya, nggak untuk properti itu orang perlu ngelihat dulu, perlu ada feel-nya dulu, masih sampai dengan saat ini baru mengambil keputusan untuk beli. Nah, permasalahannya adalah kalau seandainya kita mengincar orang lokal, ini gampang gitu. Mereka hanya tinggal datang, survei, selesai. Kalau kita bicara khususnya properti di Bali ini ngincernya nggak bisa hanya orang lokal, melainkan orang-orang yang di luar Bali itu sendiri. Tantangannya adalah gimana caranya bisa jualan
ya, tanpa orang bisa perlu datang survei, ngelihat dan sebagainya. Nah, itu challenge. Nah, dari situ saya belajar bahwa sebetulnya saya udah ngebaca ini sejak waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Rumah 123. Saya bilang video tentang properti ini akan menjadi satu hal yang booming. Itu 2017 saya bilang. Jadi kalau orang bikin review video, waktu itu saya diketawain gitu. Wah, emang nggak perlu lah video-video kayak begitu. Udah kayak kalau dulu ya Agung Sedayu aja, emang kira-kira hari Senin mau naik harga perlu kayak gitu. Dan saya bilang enggak. Ke depannya kita lihat ini bisa jadi kejadian orang tuh malas datang ke survei ke lokasi properti, udah panas, udah di sana berdebuan, dia hanya perlu ngelihat video dan kalau dia cocok ya udah dia bayar DP atau tanda jadi aja. Dan itu memang kalau kita baca, saya sempat searching juga artikel di Amerika, di luar sana juga para pengamat sudah mengatakan bahwa ini perubahannya ke arah sana. Jadi orang kalau mulai bisnis properti, mau bangun bisnis developer seperti sekarang ini, itu harus berpikir bagaimana caranya punya teknologi yang membantu gitu, membangun misalnya infrastruktur untuk virtual reality gitu ya, untuk bangun video yang bukan hanya sekedar 360, tapi gimana caranya bisa membuat mereka seakan-akan feel di lokasi gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan ke depannya. Dan memang perjuangannya khususnya untuk kalau misalnya rata-rata pemain properti itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan generasi Gen X ke atas. Masih sedikit yang milenial gitu ya ke bawah yang bermain properti. Ya, dan salah satunya adalah Bong Chandra gitu. Bong Chandra bisa membawa visi ke arah sana gitu dengan banyak konsep-konsep dia yang boleh dikatakan dalam tanda kutip mungkin buat orang-orang yang pemain properti dulu yang konvensional ini nyeleneh gitu. Tapi justru inilah yang menurut saya justru kena gitu ya. Nah, kalau kita bicara kembali lagi ke bisnis properti 4.0, itu yang pertama harus kita ketahui apa sih kondisi market pada saat sekarang ini. Milenial ya seperti dikatakan. Padahal market terbesar dari properti masa depan itu adalah kalangan milenial ke atas. Cuma permasalahan berikutnya adalah masalah money-nya, duitnya. Gimana caranya beli properti? Nah, properti sekarang harga tanah udah nggak tertahankan gitu. Makin lama pasti makin mahal. Nggak ada yang bisa nurunin. Kondisi pandemi sekarang ini aja nggak menurunkan. Jadi gini, harga propertinya memang boleh dikatakan terimbas ya. Harga properti kalau mau beli sekarang ini, karena itu bisa turun mungkin 30% bahkan dari NJOP. Banyak kan yang jual gitu sejak tahun dari 2020 sampai dengan 2021 sekarang. Ya sekarang sudah sedikit membaik lah, ya. Tapi 2020 kemarin itu banyak banget yang diobral seperti sekarang itu. Tapi itu bukan impact dari harga tanah gitu. Harga tanahnya sendiri nggak pernah menurun. Harga tanahnya ya karena semakin sedikit, ya otomatis juga makin lama tetap akan makin mahal gitu. Nggak pernah terlalu berharap turun-turun banget lah gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia, nggak pernah sampai kejadian kayak di Amerika. Kalau di Amerika misalnya contoh pernah di daerah, mungkin kalau saya pernah baca di Detroit gitu ya, ada sampai satu kota yang ditinggalkan, sampai ada orang jual rumah di sana pada saat waktu 2008 ya, 2008 kali itu, sampai dengan angka $5.000 aja pokoknya boleh deh gitu. Ya, beli properti ya waktu itu luasnya cukup besar. Nah, di Indonesia itu belum terjadi kayak gitu. Dan mudah-mudahan enggak juga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini juga jadi kendala ya dari sisi marketnya juga bagaimana caranya kita mendisrupt jembatan atau gap money-nya dari para milenial nih. DP ini yang menjadi tantangan karena DP paling besar. Kalau cicilan mungkin masih bisa lah, misalnya 5 juta sampai dengan 7 juta, ya kalau misalnya dengan asumsi gajinya udah belasan juta, ini akan sangat mudah. Tapi DP ini besar, 20 sampai dengan 30%. Pemerintah menurunkan 10%, tapi yang dapat 10% itu sulit sebetulnya. Ya, jadi nggak semudah itu. Untuk memudahkan sebetulnya adalah mengarahkan ke DP yang 30%. Nah, ini challenge. DP 30% itu kalau rumah aja seharga 500 juta anggapan, ya itu 150 juta. Nah, ini challenge bagaimana kita bisa mendisrupt di masa depan untuk market properti ini makin bagus. Yang kedua, bahan bangunan.
Nah, ini bahan bangunan tadi Sis Yuli lagi ya. Tapi bukan hanya sekedar itu doang nih. Bahan bangunan itu orang sekarang kecenderungannya adalah pengen cepet. Jadi gimana caranya membangun rumah yang nggak lama? Rata-rata orang bangun rumah itu bisa 6 sampai dengan 9 bulan, tergantung berapa luasnya, berapa lantai dan sebagainya. Nah, disrupsinya terjadi nggak seperti sekarang ini? Ada. Jadi ke disrupt ada teknologi sebetulnya yang bisa membangun rumah itu dalam waktu 1 bulan jadi. Ada. Saya punya bahkan teknologinya untuk itu. Pertanyaannya adalah pasarnya sendiri, dalam arti kata developer propertinya sendiri, belum mau menyerap gitu. Itu yang pertama. Belum mau menyerap. Saya nggak tahu alasannya apa, ya, tapi mungkin banyak hal lah yang ada di sana. Ya, saya belum sampai sejauh itu mengamati. Terus yang kedua, permasalahan juga dengan tenaga kerja di bidang propertinya. Ya, jadi mereka juga sengaja butuh yang lama-lama gitu, sengaja dilama-lamain biar ongkosnya juga makin besar, dapat duitnya lebih lama. Dan ini udah kejadian, bukan hanya sekedar di kita bangun baru ya, tapi juga misalnya mohon maaf nih bagi misalnya ada teman-teman yang memang main di anggaplah interior gitu. Saya mendapatkan juga orang yang main interior sengaja dilamain gitu ya. Sehingga akhirnya lama-lama ya ini kok begini gitu modelnya. Nah, itu juga ada gitu. Nah, ini juga jadi challenge, padahal teknologi itu sekali lagi memungkinkan, karena gini, bangun rumah itu menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi kalau kita bangun proyek rumah, itu tenaga kerja itu banyak banget, tukang kuling itu banyak banget. Sedangkan teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa membangun rumah cepat dengan tukang yang sedikit, udah gitu tidak perlu yang jago-jago amat. Jadi benar-benar udah ada tinggal ngikutin SOP-nya, bahan-bahannya dikit, dan itu jadi, dan rumahnya pun kuat. Ya, tapi sekali lagi memang kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu mentor saya di salah satu grup besar di Indonesia juga. Dia mengatakan dia sendiri baru invest pabrik kayak apa sih namanya, precast ya, kalau misalnya teman-teman tahu precast itu kayak semacam pabrik semen sih sebetulnya. Jadi tapi kalau dia bangun itu tinggal kayak blok per tembok gitulah, dia tinggal berdiri jadi. Nah, itu juga bisa cepat gitu ya. Itu salah satu teknologi juga yang memang bisa mendisrupt, cuman nggak mau dipakai sama teman-teman di developer katanya gitu. Kenapa? Ya kayaknya teknologi lama itu masih lebih baik dalam tanda kutip ya, walaupun memang entah kenapa lah intinya dia jadi seperti itu. Oke ya, jadi nah dengan kecepatan ini juga jadi salah satu alasan kenapa orang juga mungkin agak lambat nyerap properti yang selama ini developer juga inden gitu ya, karena mereka pengennya rumah jadi gitu. Nah, ini challenge juga. Kenapa? Kalau rumah jadi, developer yang inden itu kan sebetulnya membangun karena ada uang yang masuk. Ya. Nah, kalau uang belum masuk, dia nggak bisa bangun. Jadi mendisrupt ini juga harus ada ibaratnya pihak tengah yang bisa mendirikan rumah jadi dulu ya sebelum prospek itu ada. Jadi sebenarnya kayak ayam sama telur gitu. Prospeknya pengen rumahnya jadi lebih dulu baru dia mau bayar, tapi dalam hal ini developer properti juga pengen ada prospek dulu yang bayar baru dia bangun. Nah, ini challenge nih. Challenge yang memang terjadi di dunia properti yang memang nggak bisa dipungkiri nih ya satu sama lain. Tapi sekali lagi, apakah jawabannya udah ada? Udah ada. Sekarang hanya tinggal ada yang berani mau jalankan ini dengan konsisten atau tidak. Secara teknologi itu sudah ada. Nah, kemarin juga saya masih bongkar-bongkar internet juga. Mendisrupt soal finansial ada nggak? Ada. Kemarin ada, saya sempat bookmark juga sih ya di Chrome. Nanti mungkin saya bisa sharing. Itu dia mengatakan bahwa boleh hanya bayar DP-nya 5 juta sampai 10 juta. Itu benar-benar real DP. Terus sewa, dia katakan gini, jadi slogannya adalah sewa sampai jadi beli, ibaratnya gitu. Jadi dia kasih waktu sewa itu setara dengan 3 sampai dengan 5 tahun, itu kira-kira kayak bayar DP-nya. Nah, setelah itu
diharapkan dia sudah bisa membeli ataupun misalnya bisa melakukan seperti kayak KPR. Kurang lebih seperti itulah. Saya belum terlalu eksplor lebih jauh dengan si platform itu. Yang kedua, ada platform lagi yang asalnya dari Surabaya. Ini lebih aneh lagi gitu. Dia sampai berani menjanjikan dan dikatakan mendisrupsi developer dengan memberikan 1 juta rumah gratis buat rakyat katanya. Saya bingung. Dia bilang kayak crowdfunding juga. Saya bilang 1 juta rumah gratis itu dapat duitnya dari mana? Terus pengembaliannya bagaimana? Investornya kok mau gitu ya bisa melakukan kayak begitu gitu. Kalau menurut saya ini agak aneh gitu. Cuma secara idenya ya memang kita perlu ada banyak lagi orang-orang yang mendisrupsi properti gitu. Nah, ditambah lagi dengan keberadaan pandemi, mungkin ini yang terakhir ya, teman-teman, Bro dan Sis. Orang-orang mungkin nanti sudah terbiasa dan akan terbiasa dengan apa sih namanya tuh? Yang suka berpindah-pindah itu loh, apa sih namanya? Gue jadi lupa namanya. Kalau hidup pindah-pindah apa namanya, Bro? Gue lupa namanya. Nomaden, thank you. Ya, jadi orang nanti akan terbiasa dengan nomaden, kehidupan yang nomaden. Sehingga nantinya bisa jadi juga rumah ini bukan orang yang memang pengen stay setahunan gitu, tapi hanya stay mungkin sebulan selama seminggu, 2 minggu, habis itu dia pergi lagi jalan-jalan gitu. Kemungkinan akan seperti itu. Nah, jadi berpikir bahwa apakah rumah ini ya ke depannya, apakah rumah ini masih cocok dengan pandangan ke depan ya. Saya nggak berbicara mengenai dari masa ini ke belakang. Tapi ke depannya, apakah rumah ini masih cocok hanya menjadi milik 1 orang? Atau bisa nanti kita, dalam tanda kutip, rumah ini kita share aja. Toh saya hanya tinggal 2 minggu selama 1 bulan, sisanya saya jalan-jalan gitu. Ya, atau bagaimana gitu ya, yang bisa kita lakukan. Nah, ini sedang juga kami godok juga ya mengenai sebuah hunian yang bukan hunian gitu. Jadi orang datang sini boleh rame-rame punya rumah, mumpung kan rumah mahal gitu kan. Jadi bayar aja rame-rame, ya tinggal diatur aja seminggu ini lu di sini, seminggu ini di sana gitu. Jadi tinggal diatur. Apalagi kalau memang kita ibaratnya sudah memilih sebagai digital nomad gitu. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang memang nggak terlalu signifikan problemnya sih ya. Ya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya ini memang ibaratnya diminati ya, kenapa enggak ini menjadi sebuah tren ke depannya yang sehingga nanti bisa dipikirkan misalnya kalau teman-teman mau terjun di dunia properti untuk berpikir bahwa rumah itu bukan hanya sekedar hunian 1 orang tapi bisa juga hunian dari beberapa keluarga yang nomaden. Dan jangan lupa juga IoT. Nah, IoT ini menjadi salah satu juga hal yang penting karena orang pada saat sekarang ini sudah pengen rumahnya dingin sebelum dia masuk. Ya, jadi dari luar udah bisa nyalain AC di tengah jalan gitu kan. Ini suatu hal yang biasa gitu. Saya juga kepikir gimana caranya agar kita punya wallpaper jadi kayak di Marvel gitu ya. Pada saat saya nggak kepengen keluar rumah tapi saya pengen situasi kayak di pantai. Udah tinggal ganti wallpapernya live wallpaper gitu. Ya, jadi udah kayak punya apa namanya? Kayak saya barusan nonton Dragon Ball apa sih namanya instan ya intinya lah bisa pindah kemana-mana dengan gampang lah gitu. Tapi ini di rumah sendiri dengan keberadaan wallpaper yang bisa diganti-ganti secara elektronik. Oke, gitu aja ngalor ngidulnya bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Wow. Jadi ternyata memang bisnis properti itu juga mengalami transformasi luar biasa ya gara-gara pandemi gitu ya. Jadi bisa dikatakan semua lini kan kita berpikirnya tadinya ya rumah lah gitu kan. Ya dia ada di atas tanah mau dipandemiin mau diapain sih rumahnya kan begitu. Ya tetapi perilaku pembelinya terus perilaku dalam menjualnya ya itu yang berubah dalam masa pandemi begitu ya bro ya. Betul. Walaupun yang gue masih agak sedikit bertanya jadi sebenarnya 4.0 itu maksudnya apa tuh bro? Kita jadi gini, mungkin berpikir para developer lah terutama lah ya, harus mulai berpikir bahwa ini bukan hanya tentang sekedar rumah gitu. Ini berpikir mengenai tentang apa ya
fungsi rumah itu yang memang sudah bergeser. Bukan hanya sekedar untuk kita huni dalam beberapa puluh tahun ke depan, tetapi bagaimana caranya agar rumah itu ya itu tadi bisa, karena dengan harga tanah yang semakin mahal, sekarang rumah itu bisa dihuni rame-rame, bukan kayak dulu rame-rame karena memang nggak sebetulnya mungkin sama kali ya, karena nggak punya rumah, nggak bisa beli rumah mahal gitu, jadi rame-rame patungan, cuman juga nanti misalnya ganti-gantian, minggu ini gue yang tinggal, minggu depan orang lain yang tinggal, nah kurang lebih kayak gitulah disrupsi untuk di sisi teknologinya juga di sana yang akan berubah, bagaimana kecepatan pembangunan rumahnya gitu loh bro. Oke. Jadi udah nggak ibaratnya udah nggak zamannya lagi bilang bangun rumah 6 sampai dengan 9 bulan udah deh gitu, jangan kayak gitu. Karena udah bisa 1-2 bulan jadi gitu rumah. Harusnya itu gitu. Oke, jadi memang disruptif ya dalam industri properti juga gitu ya. Yes. Wow. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, Bro. Ya, coba ya. Pertanyaan. Nih, Bro Yopi, mau tanya dong. Ya, KPR, nah nggak tahu nih ya, dia bilang tema atau enggak ya. Tapi ya mungkin karena Bro ahlinya properti ya, mungkin bisa membantu memberikan insight ya. KPR mending jangka panjang atau jangka pendek dengan melihat budget agak berlebih? Kalau budgetnya agak berlebih, milihnya jangka panjang atau jangka pendek? Kalau budgetnya pas-pasan ya udahlah, nggak usah nanya lagi, pilihannya pasti dipanjangin kan gitu. Tapi kalau budgetnya berlebih, mendingan di jangka panjangin atau di jangka pendekin, Bro? Tergantung use-nya buat apa ya. Kalau misalnya use-nya adalah buat hunian sendiri, semakin pendek semakin bagus. Kalau untuk dihuni, ya. Kalau buat dihuni, itu makin pendek makin bagus. Tapi kalau untuk investasi, mau dikontrakin, mau dikos-kosin dan sebagainya, makin panjang makin bagus. Gitu. Itu kenapa tuh bro? Kenapa begitu tuh bro? Karena gini, karena kalau misalnya kita kita untuk rumah pribadi itu kan sebetulnya bukan investment. Rumah pribadi itu liability. Rumah pribadi itu kita keluar banyak, kita harus bayar ini, bayar itu, mesti renovasi lagi dan sebagainya. Jadi kalau cost-nya semakin bisa kita tekan, lebih bagus gitu. Nah, salah satu cost yang kita keluarkan itu kan adalah KPR kalau untuk rumah tinggal. Jadi kalau KPR untuk rumah tinggal kita bisa semakin cepat bayarnya, ya semakin bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk misalnya rumah kontrakan, rumah kos-kosan lah misalnya terutama, ya cost-nya kan nanti akhirnya dibayarkan oleh cash flow yang dari si rumah itu sendiri, hasil dari kos atau hasil dari kontrak. Ya udah bayar lama-lama juga nggak masalah gitu. Kenapa? Ya karena kita bayarnya cuma sedikit. Ibaratnya kalau kita punya rumah sendiri kan total misalnya gini, rumah harga 700 juta. Kalau KPR kan harganya menjadi totalnya menjadi misalnya 1,5 miliar lah. Kalau dalam jangka waktu 10 tahunan, misalnya kayak seperti itu. Nah, jadi kita bayar semua total sendiri. Kita yang mengeluarkan time, effort, energi, gitu kan, dan uang kita untuk kita bayarkan. Nah, beda kalau misalnya kita buat investasi. Kita bayar cukup misalnya DP aja 30%. Misalnya harga 2,5 miliar lah. Kita DP 750 juta. Nah, udah sisanya kan dibayarkan sama cash flow yang ada di dalam sana. Jadi semakin lama dibayarkan ya semakin nggak masalah gitu. Buat kita bayarnya akan tetap jadi 750 juta. Jadi beda kalau misalnya kita memang buat beli rumah tinggal gitu sih. Oke, thank you bro. Tadi ada yang raise hand tuh, ya mau langsung nanya, Bro Gunadi, silakan brother. Yes, halo. Ya bro. Hai. Hey Bro Anton. Hai. Apa kabar? Baik bro, begitu. Baik ya. Apa kabar? Yes. Gue masih ingat kita sering ketemu di James Dwi dulu ya. Nah, pertanyaan gue nih simpel nih bro. Apa yang memutuskan lu pindah ke Bali dan beralih ke properti? Padahal basic lu kan sebenarnya di sales and marketing dulu kan ya. Dan lu banyak melakukan training-training di situ. Sekarang lu migrasi jauh totally ke properti. Apa lu keikut Bong Chandra apa gimana nih ceritanya? Gue penasaran gitu loh bro. Karena gue tahu banget kan background lu dulu gimana dan lu growth-nya sama James Dwi dulu seperti apa kan gue tahu banget gitu.
Makanya gue agak surprise begitu lu bilang lu tahun lalu pindah ke Bali dan masuk ke properti ini. Kira-kira background lu apa, latar belakang insight pemikirannya itu seperti apa sih bro gitu? Perubahan sampai sedemikian signifikannya gitu ya. Yoi. Oke. Gimana, Itu bro? aja. Ya, itu aja. Oke, thank you. Sebetulnya jadi gini, ada 3 hal yang buat gue tertarik di sepanjang hidup gue. Yang pertama properti, yang kedua insurance, yang ketiga dunia training. Nih, 3 hal ini yang jadi passion gue sih sebetulnya. Nah, cuman memang sejak 2008 gue lebih banyak menjalankan passion terbesar gue di dunia training. Cuma kembali lagi banyak hal lah yang terjadi di dunia training ya, persaingannya dan sebagainya gitu ya, yang akhirnya membuat gue sedikit mengerucutkan ya. Jadi gue ibaratnya melakukan pivoting sih di dunia training. Jadi tadinya sales and marketing, gue pindah sekarang ke persiapan pensiun. Sampai sekarang pun masih gue jalankan untuk itu. Ya, nah ya pindah ke properti itu, nah kayak yang tadi gue bilang, gue ada tertarik dari 2002 itu. Nah itu sebenarnya makanya on and off. Nah makanya akhirnya sejak 2019 terutama, waktu itu gue jadi ada 2018 2019 gue ngalami satu kejadian yang mungkin nggak bisa gue ceritain. Ya, gue tahu. Yang akhirnya gue memutuskan untuk benar-benar udah deh, gue harus ngelakuin sebuah perbedaan dalam hidup gue. Ya akhirnya gue memilih back to property. Nah itu, jadi gue back to property. Nah kebetulan juga partner gue sebetulnya di perusahaan sebelumnya, di perusahaan gue yang di 5CS itu juga ahlinya memang di properti. Tetapi memang di awalnya di kontraktor. Tapi 2017 kemarin dia bangun perumahan di Jawa Barat satu 17 hektar, satu 3,5 hektar, yang membuat gue akhirnya minta tolong dia untuk gue pengen belajar banget soal properti. Ya mungkin Bong Chandra juga salah satu yang membuat gue termotivasi ya untuk bisa pindah ke sini gitu. Itu salah satu juga. Nah, sampai akhirnya ya udah. Nah mengenai pindah ke Bali ini juga masih berkaitan bro sama yang terjadi 2018-2019. Nah itu yang gue lakukan. Nah after that ya gue berpikir, wah ini justru Bali masih banyak belum yang dieksplor sama orang luar Bali, jujur. Jadi masih banyak orang yang developer properti ini masih lokal Bali, dan jujur masih banyak yang bermasalah. Dalam arti kata, rumah inden ini jualnya susahnya itu karena memang rumah inden itu akhirnya hanya inden terus nggak dibangun-bangun. Itu terjadi di Bali. Yang mengakibatkan akhirnya gue jualan rumah secara inden ini makanya berat juga karena trauma ini ya. Cuman makanya akhirnya kita pakai strategi ini itu dan sebagainya yang akhirnya mulai bergerak lah ya, secara grafis naik. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih bro. Jadi kan memang ada opportunity, ya modal nekat juga, tapi kali ini gue nekat dengan penuh perhitungan. 2008 gue nekat dengan tidak ada perhitungan gitu. Jadi gue berhitung-hitung, gue mampu nggak untuk jalankan. Dan puji Tuhan sih sampai beberapa bulan ini, sampai setahun ini ya masih bisa makan lah. Sip. Good luck bro. Good luck. Thank you. Kapan-kapan share kontak ya. Nanti kapan-kapan kalau gue ke Bali kita ketemuan ya. Siap. Thank you bro. Thank you. Siap, sama-sama bro. Thank you Bro Gun ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada yang resen lagi ya. GB, silakan GB. Kok GB? Silakan kok. Masih mute kok. Oke. Ya, silakan. Udah ya. Oke. Udah. Halo Bro Antonius. Halo. Thank you banget, sharingnya bagus. Thank you. Ngelor ngidul. Aku ya udah cukup lama sih. Dulu aku juga pernah jadi property developer, bangun perumahan, tapi skala kecil ya. Berapa 30 rumah, 80 rumah gitu. Nah, kalau di Bali itu apakah orang luar Bali boleh untuk bisa beli properti di Bali? Karena Bali setahu aku
itu ada urusan dengan perizinan dan pertanahan, itu agak mirip di Jogja. Orang di luar Jogja itu nggak boleh beli properti di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau di Bali juga ada semacam itu yang aku pernah tahu. Kalau kondisi sekarang gimana, Bro? Ya, makanya kan kalau dulu kan di Bali itu lebih banyak terkenal propertinya properti sewa jangka panjang, leasehold-nya lah ya, leasehold sampai 30 tahun, sampai 50 tahun. Kalau kondisi sekarang ini, kalau maksudnya luarnya, kalau bicara di orang lokal Indonesia sekarang udah bisa SHM. Oh, udah bisa sekarang? Udah bisa SHM, jadi udah boleh. Gitu, mungkin pernah ingat kalau zamannya Bong Chandra itu pernah bikin develop di Bali, bukan yang perumahan Ubud ya, kalau perumahan Ubud kan di Ciledug itu. Yang Bong Chandra sendiri kan pernah mau membangun di Bali, setahu aku nggak jadi tuh. Akhirnya dia kan berkembang Jakarta, Tangerang, terus ke Batam sekarang kan. Nah, kalau yang di Bali jadi sekarang di develop orang luar dan kepemilikan di luar orang Bali memungkinkan. Jadi gini bro, kita main strategi juga sih. Jadi kalau artinya kita gerabak gerubuk langsung tiba-tiba, oh gua kepengen nih harus SHM, ya mungkin itu masih agak dipersulit. Nah makanya yang kita lakukan adalah partner kita orang Bali kok. Nah jadi dialah yang bergerilya masuk ke dinas, masuk ke banjar-banjar gitu, masuk ke pemilik tanah untuk memastikan bahwa dia bisa ibaratnya yang pertama ganti nama, yang kedua pecah sertifikat. Nah itu adalah kita bagi tugas lah di situ. Nah kita pakainya triknya itu, gitu sih. Jadi kalau kita sendiri masuk ke sana, jujur ya masih ya nggak terlalu gampang lah gitu ya. Tapi karena memang kita tahu bahwa ya orang Bali sebetulnya kelemahannya ya orang Bali juga gitu. Jadi masuklah kita lewat di sana. Tapi jangan kasih tahu ya kok. Oke. Aja di sini ya. Thank you. Iya. Masalahnya direkam ini, nanti dipotong ya. Udah rekor, jangan sampai tampil. Ada rekor. Jangan lupa Gitu. dipotong ya. Jadi ini rupanya minta resep dapur nih si. Nah, tapi nggak, intinya gini, nggak semua orang Bali juga bisa jalanin kayak begini juga nggak semua orang Bali. Jadi memang ada, kalau memang bisa mengarah pada kasta. Jadi kasta di Bali itu jujur masih berlaku ya, walaupun zaman modern udah nggak usah lihat kasta, orang masih ngeliat kasta. Jadi kalau kita bisa main di kasta atas itu jauh lebih mudah untuk bisa penetrasi ke, terutama kalau ke daerah-daerah yang bukan masuk ke Kute ya. Jadi kalau masuk ke misalnya kayak ke daerah Tabanan, Gianyar, Ubud dan sebagainya, Karangasem mulai ke atas itu kalau bisa bawa-bawa kasta itu enak banget. Gitu. Oke. Sip, thank you. Kok Jibi ada pertanyaan lagi? Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Iya, 32 gue belum buka. Dari Bro Jonathan, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem timeshare lot property seperti yang sudah pernah ada khususnya di Bali? Timeshare lot property mungkin dijelasin dulu timeshare lot property itu apa, Bro? Baru habis itu dijawab. Timeshare lot property itu jadi kayak kita ibaratnya beli lot-lotan, jadi nggak ada ukuran tanahnya sih. Jadi semacam misalnya gini, dia punya 300 kamar. Nah, 300 kamar itu akan dibagi misalnya 365 hari, terus tergantung dia mau hitungannya berapa tahun. Nah, itu akhirnya dijualnya menjadi retailnya yang disebut sebagai timeshare lot property. Gitu loh. Jadi misalnya kita sewa kamar 1 hari per tahun selama 50 tahun. Gitu. Nah, itu yang nanti dibagi. Gitu. Jadi masing-masing orang punya jatah sehari. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah. Dari segi ininya ya, konsepnya seperti itu. Nah, kalau dari segi kelemahan dan kelebihannya ya banyak. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah salah satu terobosan untuk seseorang dalam tanda kutip ya, sekali lagi memiliki properti ya ini boleh sudo
pseudo owning, ya. Jadi udah buka-bukaan dikit lah ya di sini. Gue jualan itu juga masalahnya gitu kan. Tapi ini it's just Silakan memang bro, nggak apa-apa bro. Ini kan juga informasi buat alumni yang mau investasi atau apa. Iya, gitu. iya. Silakan yuk. Jadi ini boleh dikatakan memang pseudo owning. You don't own, totally you don't own. Jadi hanya punya kayak semacam hak huni atau hak menginap. Cuma memang hak huni atau hak menginap ini bisa didistribusikan ke orang lain, kepada pihak lain. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita bisa dapat income dari sana. Ya itu jadi tergantung kita misalnya kalau kita punya jatah 1 hari kita jual 1 hari ya berarti kita dapat yang 1 hari itu jadi punya kita. Ya jadi ibaratnya kita bisa balik modal misalnya seringkali dijanjikan 10 sampai dengan 15 tahun. Itu sebenarnya kita jualan hak kita selama 10 sampai dengan 15 kali. Nah, sisanya udah keuntungan. Nah, itu kelemahan sekaligus kelebihannya. Jadi nggak murni kita miliki, cuman kita punya hak untuk menjual hak menginap kita. Palingan itu aja sih kalau dikatakan. Nah, jadi pertimbangannya berdasarkan itu. Kalau orangnya senang punya sertifikat, punya hak, punya punya ibaratnya pengen punya hak milik kepemilikan, itu nggak cocok. Gitu. Tapi orangnya, gue nggak pengen memiliki, tapi gue pengen menghasilkan, nah itu bisa dari sana. Paling tinggal beli lot-lotannya lebih banyak aja. Gitu. Nah, kalau soal dari legalitas ya paling hati-hati aja, karena memang misalnya itu bukan punya dia, itu akan jadi misalnya gini, si penjual ini hanya memegang hak operasional, jadi manajemen dioperate sama dia, ya hak jual sama operate. Nah, sedangkan pemiliknya bukan dia. Nah, kalau misalnya nanti terjadi, kita ambil jangka waktu 50 tahun, gitu ya, misalnya 50 tahun, ambil time share-nya segitu, 50 tahun. Terus ternyata dalam waktu 20 tahun tiba-tiba putus. Artinya saya nggak mau lagi dikelola sama orang itu. Nah, itu yang harusnya itu tolong nanti bisa ditanyakan kepada si penjualnya itu saya akhirnya mau gimana gitu. Apakah hak saya itu masih bisa dilanjutkan 30 tahun berikutnya atau berhenti di sana? Karena pasti akan ada kemungkinan untuk ya kalau tidak dilanjutkan ya kita yang ngambang, itu sih. Oke. Thank you. Ada pertanyaan lagi nih dari Bro Dedi nih. Kalau untuk investasi KPR rumah subsidi, ada aturan selama KPR berjalan tidak boleh dikontrakkan, harus ditinggal pemilik sendiri. Bagaimana mensiasati biar bisa dikontrakkan untuk investasi? Lebih jelas pendapatan kontrak itu untuk bayar cicilannya. Waduh. Silakan dijawab, Bro. Ya, ini juga tantangan buat para investor-investor yang maunya kayak begini ya. Artinya rumahnya murah, bisa belinya agak banyakan, tapi ya investor yang ngapain kalau hanya sekedar bicara capital gain doang gitu kan. Tapi gimana caranya cash flow juga bisa ada, monthly ataupun annual cash flow-nya. Sebetulnya nggak perlu sebelum saya jawab, saya rasa juga Bro Dedi tahulah caranya seperti apa gitu kan. Ini akal-akalan dan nakal-nakalan kita aja sih sebetulnya sih. Jadi ya permainan inilah sertifikat lah, ini segala macam, diem-diem lah, ntar kita bisa ngaku, bisa lah intinya diatur gitu aja kalau mau sih. Ya ini akal-akalan dan nakal-nakalan emang beda-beda tipis sih sebetulnya. Kayaknya kalau mau tahu lebih detail Bro Dedi japri aja ke Bro Anton. Nggak, biasanya kalau nanya begini udah tahu sih jawabannya kayak gimana, hanya tinggal berani jalanin atau enggak, intinya gitu. Ya intinya kalau mau main kucing-kucingan ya ada kemungkinan ditangkap lah gitu aja. Iya. Oke, thank you. Oke. Terus ada lagi nih yang bertanya nih, Bro Jonathan lagi. Oke. Terus emang saat ini KPR yang DP 0 itu ada gak sih gitu ya? Karena pernah nanya ke bank katanya ada, tapi dulu sebelum pandemi. Ada gak sih DP 0? KPR DP 0. Ini kayaknya barang gaib sih. Barang gaib sih. Artinya gini, kalau pernah didengung-dengungkan itu memang ada, tapi kalau kita tanya kepada si KPR-nya pasti akan ngomongnya AIWO gitu. Mereka pasti minimal mengarahkan kepada KPR yang 10%. Itu juga susah dapatnya. Gitu. Palingan gitu sih. Nah, jadi gini. Jadi kalau ada yang nawarin 0% lagi udah jangan percaya deh, intinya gitu deh. Ya.
Paling juga kalau misalnya 0% sebenarnya bukan KPR ya bro ya, tapi memang dari PPN bisa. Ya, dari developer ya bro ya, yang kayak memberikan apa cicilan tapi dari developer langsung ya. Nah, kalau ada beberapa developer yang bonafit, dia bisa sampai kasih KPR in-house itu sampai dengan 5 tahun. Ada. Tapi kalau KPR ke bank, nah itu pasti AIO-EO lah. Karena pengennya pasti PDP gitu. Ya kalau bank itu kan juga diatur oleh OJK ya. Jadi bisa sembarangan juga bank itu memberikan KPR. Gitu. Jadi salah satu persyaratan kan memang harus ada DP seperti itu. Betul. Ya, nah tapi kalau misalnya KPR-nya itu bukan ke bank tapi langsung ke developer langsung, ya itu buat mereka kan sebenarnya ya mereka nalangin, intinya kan begitu. Betul. Itu mungkin kan ada yang di DP 0 kan gitu. Jadi sebenarnya bukan intinya gini kan, kalau bicara cash bertahap ataupun di KPR in-house itu yang 5 tahun, kita bangunnya itu berdasarkan dari pembayaran aja. Jadi kalau misalnya dia bayar pertama, ya kita bangun, bayar lagi bangun gitu. Tapi memang pasti harus ada batasan waktunya. Ada yang bisa sampai 5 tahun, tapi rata-rata 1 sampai dengan 2 tahun aja udah paling lama. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih dari Jeradite, J ya. Kemarin beli rumah, harga 3,9 tahun 2019. Habis itu aku tambah renov sana sini. Tahun ini aku press dengan tujuan untuk jual, NJOP-nya jadi 3,2. Memang bisa ya jual harga barunya lebih tinggi daripada NJOP? Jual harga baru lebih tinggi dari NJOP. Oke. Gini, kalau misalnya harga baru itu memang kan diatur sama developer. Jadi developer yang atur harganya, mau dia kasih harga berapapun, ya ibaratnya kalau memang ternyata masih ada market yang bisa nyerap, ya sah-sah aja. Nah, beda dengan memang rumah ini ya, apa namanya, rumah second lah, secondary gitu. Kalau rumah secondary itu kan memang kita nggak bisa terlalu banyak bermain di harga. Makanya kalau misalnya ada orang yang mau ibaratnya investor, banyakkan investor itu pengennya beli justru rumah second. Kenapa? Karena bisa kemungkinan beli barang yang di bawah harga pasaran. Tapi kalau rumah primary atau rumah baru itu enggak, sulit. Makanya banyak investor itu 90% boleh dikatakan tuh nggak mau main di rumah baru. Biasanya main di rumah lama. Kecuali kalau memang harganya miring banget gitu. Jadi kalau bicara NJOP ya memang harga jual di atas ataupun di bawah NJOP itu berpengaruh lebih kepada rumah secondary dibandingkan pada rumah primary. Intinya gitu. Nah, jadi ya sekali lagi ya, boleh nggak jual di NJOP ya boleh-boleh aja selama pasarnya memang begitu kan gitu. Selama ada yang mau beli boleh aja gitu. Ya, jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi kan kembali lagi pasarnya mau beli nggak gitu kan intinya di sini. Ya. Oke, Bro Edi nanya lagi nih. Saya punya beberapa apartemen di Kokas, new belum difornis, pengen dijual. Bisa minta saran nggak bagaimana menjual di masa pandemi ini? Apakah ada platform yang jual beli yang recommended? Silakan Bro. Oke, Bro Edi, kalau platform jual beli yang recommended, saya pakai cuman 3 sih untuk sekarang ini, karena memang marketplace ya. Yang pertama, yang saya lihat secara trafficnya cukup bagus itu justru dari OLX. Memang OLX itu kan segala barang ada, ya. Tapi untuk dunia properti yang serius, saya lihat justru hadirnya dari OLX. Yang pertama. Yang kedua, ya bersaing sih antara rumah.com sama rumah123.com. Intinya gitu, dan dapat dapat database dari mereka juga cukup banyak. Gitu sih. Nah, kalau yang ketiga, ini saya juga masih cari pola sebetulnya. Cuman ada beberapa yang memang sudah cukup dapetin hasilnya ya. Itu masuk ke Facebook atau IG Ads gitu. Walaupun rumah secondary ya, tapi berani mencoba di sana. Plus TikTok. Ya, jadi kalau mau jualan rumah di TikTok pun sekarang boleh dikatakan orang banyak juga yang mulai ngeliat di sana gitu. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan jawab. Ya, gitu, Bro Edi, mantap ya. Jadi ternyata ada lagi ya cara-cara baru ya di era pandemi ini gitu. Cuma memang kalau memang rumahnya yang agak budgetnya cukup, itu saya lihat tuh di Bali tuh bahkan pakai YouTuber tuh. Rick ya. Rick itu kan lumayan tuh YouTuber udah dari lama ya, dia banyak ngulas villa-villa gitu. Nah, itu jualannya juga gitu tuh di YouTube tuh dia.
ya. Jadi ada juga tuh cara kayak begitu. Betul. Sekarang memang yang lagi uptrend itu adalah TikTok ya. Terus kedua mulai menanjak Instagram Reels. Jadi kalau mau mencoba untuk jualan di sana ya boleh selama masih ini ya, masih gratis sekarang dan juga memang lagi ngetren-ngetrennya. Jadi kalau mau dapat view dari sana itu gampang banget. Kemarin saya lagi mencoba memang testing di Reel sama di TikTok, itu view-nya di atas 1000 itu udah gampang banget di Reels, di Instagram. Very simple kalau pakai video gitu. Oke, Bro J nanya lagi nih. Oh, kalau Yes. gitu rumahku mending dijual apa gimana? Sekali atau enggak Bro J boleh nggak langsung nanya nih biar ada interaksinya gitu. Mengingat waktu kita udah tinggal 4 menit lagi nih. Jadi Bro J pertanyaan terakhir nih. Kalau bisa langsung nanya Bro, lebih bagus Bro. Bro J-nya ada nggak? Ya udah, kalau nggak saya bantu jawab tanya lagi deh ya. Jadi kalau gitu rumahku mending dijual apa gimana? Sekalian tanya lagi boleh. Kalau rumah sekundernya itu belum SHM, itu fair-nya berapa persen sih harganya dibandingin yang SHM? Recommended gak sih beli recommended gak sih beli yang SHM? Ya intinya kalau mau dijual itu rumah sekundernya itu belum SHM, itu fair-nya berapa persen harganya dibandingin dengan yang SHM? Jadi kalau misalnya antara SHM sama nggak SHM, selisihnya berapa persen biasa? Ada pengalaman gitu nggak Bro Anton? Biasanya memang kalau rumah, terutama rumah ya, kalau bicara rumah belum SHM itu pasti harganya akan turun start dari 10 sampai dengan 20%-an. Yang ditawarnya sampai kayak begitu sih. Itu normal ya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa jauh di bawah itu gitu. Bisa 30. Rata-rata yang sekarang ini dengan harga SHM aja itu orang bisa jual 20% di bawah NJOP biasanya. Berarti kalau HGB misalnya di HGB ya bisa 30% kali. Ditawarnya sampai di situ baru bisa ya. Makanya sebenarnya gini, kalau mau jual properti itu ibaratnya jangan dalam kondisi yang mepet sih, karena pasti kita jualnya di bawah harapan gitu. Pasti bawah harapan gitu. Pastilah itu kejadian. Apalagi kalau misalnya kondisi pandemi gini, itu udah pasti pembeli pengennya belinya harganya semurah-murahnya gitu. Palingan gitu sih ya, Bro. Justru kalau lagi pandemi ya belilah gitu ya, investasi gitu ya. Buat investor ya, betul. Kecuali ya kalau kita memang lagi BU ya, itu yang persoalan. Ya, mau nggak mau. Kalau kita bicara soal berbisnis, berinvestasi, justru jangan dijual, tapi beli lah gitu ya. Nah kalau beli nanti bisa tanya sama Bro Anton, belinya gimana gitu. Oke ya, mengingat waktu tinggal 2 menit lagi ya, Bro Anton mau ada penutup nggak sebelum kita masuk ke topik terakhir ya? Masuk ke pembicara berikutnya. Gitu. Kalau dari gua sih ya yang penting berpikir, kalau kita berpikir di bisnis apapun lah ya, mulai saat ini sih berpikir tentang bukan hanya sekedar jangka pendeknya aja, tapi berpikir tentang ini mau dibawa kemana sih bisnis kita, ke disrupt nggak sih bisnis kita, disruptnya seperti apa, apakah kita yang akan memulai disrupt atau kita yang nunggu di disrupt, intinya gitu aja sih ke depannya. Wow. Di bisnis apapun. Wah, itu kata mutiaranya mantep banget tuh ya. Apakah kita yang memulai disrupt atau kita yang didisrupt sama orang? ya tentunya seharusnya kita yang mulai disrupt ya. Artinya kan kita yang mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Gitu ya Bro Anton ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget Bro Anton ya. Sama-sama. Sekali insight-nya ya. Di dalam masa pandemi justru balik lagi ada opportunity, ada peluang ya, termasuk di bisnis properti yang seolah-olah terpukul, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan di industri properti. Jadi ini benar-benar luar biasa ya, kita punya topik 40 short seminar itu udah benar-benar lintas ujung ke ujung ya, segala macam digarap ya. Sekarang hari ini kita ngegarap yang properti gitu ya. Sekali lagi Bro Anton, thank you ya, thank you.